Hai semuanya, namaku Rafael Jacob, tapi kalian bisa memanggilku Jacob. Usiaku 22 tahun sekarang. Aku divonis oleh dokter mengalami depresi berat pada saat usiaku 17 tahun. Perasaan cemas, takut, khawatir, semuanya menjadi satu, menciptakan sebuah kesimpulan bahwa hidupku tidak berarti apa-apa. Bunuh diri? Itu yang aku pikirkan setiap hari. Dan setiap malam hanya ada visual jika aku melakukan bunuh diri. Aku selalu merasa sendirian, sekalipun aku berada di tengah keramaian. Aku tidak punya siapa-siapa. Setiap malam aku selalu melukai diriku sendiri, karena aku rasa aku pantas mendapatkannya. Aku rasa aku pantas mendapatkan semua rasa sakit. Dan aku berpikir kalau Tuhan menciptakan aku hanya untuk menderita di dunia ini. Sudah banyak obat aku minum, sudah banyak terapi aku jalankan, tetapi tetap saja rasanya hidupku tidak terjadi perubahan. Sampai pada satu hari, di saat aku sedang melamun, aku teringat salah satu kalimat yang diucapkan oleh psikiater yang menanganiku. Katanya, aku tidak cuma butuh penanganan secara psikis dan mental saja, tetapi secara rohani juga. Lalu kemudian aku menghadiri ibadah pada hari Minggu di sebuah gereja, yang infonya aku dapatkan melalui timeline sosial mediaku. Tadinya aku ragu untuk datang, karena aku takut tertolak. Aku takut orang-orang menghakimiku, memandang rendah aku karena kekuranganku. Tapi aku bulatkan tekad untuk datang. Aku datang dengan semua rasa campur aduk perasaanku. Singkat cerita, aku sampai di area gereja. Lalu aku melakukan registrasi. Dan aku sedikit terkejut karena dua perempuan yang berjaga menyambutku dengan hangat. Paling mereka hanya menjalankan tugas mereka, pikirku. Setelah itu, aku bergegas memasuki gedung gereja. Aku duduk di kursi bagian belakang. Batinku masih bergejolak, bertanya-tanya, apakah aku bisa pulih? Bahkan pada saat orang-orang menyanyikan pujian dan sorak-sorai untuk Tuhan, aku terheran. Kenapa mereka bisa sangat bersuka cita? Apa mereka tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Tanyaku. Kemudian memasuki lagu tempo lambat, aku terdiam dan merenung. Pada saat para pemuji menyanyikan lirik, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Lalu rasanya seperti ada angin menyejukkan batinku dan tangan yang memegang kepalaku sampai membuat tubuhku merinding. Aku ikut menyanyikan lagu tempo lambat tersebut sambil menangis sejadi-jadinya. Dan setelah itu, mendengarkan khotbah sampai ibadah selesai. Beberapa hari kemudian, aku menemui seorang hamba Tuhan untuk melakukan konseling. Cukup lama kami berbincang dan setelah itu aku didoakan. Dan sejak hari itu, aku mengikuti komsel atau komunitas sel, di mana aku bisa menceritakan kehidupanku tanpa dihakimi, dipandang rendah, dan dengan apa adanya. Dan sejak hari itu, perubahan juga pemulihan perlahan terjadi dalam hidupku. Mungkin masalah di hidupku tidak akan pernah ada habisnya setelah ini. Tapi satu hal, sekalipun dunia ini menolakku, namun Tuhan tetap menerima aku. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dan sejak hari itu, aku sangat bersyukur Tuhan sadarkan aku bahwa aku sangat berharga di mata-Nya. Untuk selanjutnya, aku tidak tahu akan seperti apa, tapi aku punya ayat Alkitab favorit untuk itu, yaitu Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.